Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatma'innu bidzikril qulub wa tantaliqu bil asub wa tanfariju bil kurub wa tarinu bis su'ub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina al-mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du. Hayya bina nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Ya, sekarang kita melaju ke bab 10 tentang zakat. Ya, silakan kalian buka buku paket kalian untuk lebih membantu kalian dalam mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, zakat menurut bahasa artinya membersihkan, artinya mensucikan, artinya tumbuh, artinya berkah, artinya berkembang. Ya, demikian zakat menurut bahasa. Kalau zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, jadi demikian zakat menurut istilah dan juga zakat menurut bahasa. Ya, kemudian ada istilah muzaki. Ya, apa? Muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dan juga ada istilah mustahik. Apa? Mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Ya. Kemudian zakat pun memiliki tujuan. Ya, jadi tujuan disyariatkannya zakat adalah agar zakat membersihkan jiwa dan harta, membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir, medit, pelit. Ya, serta membersihkan harta dan sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah macam-macam zakat. Baik, anak-anakku sekalian, zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, baik merdeka ataupun budak, tua ataupun muda, pada awal bulan Ramadan sampai dengan menjelang salat Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Dan juga ada tujuan lainnya, yaitu untuk memberi makan orang-orang miskin, serta mencukupi kebutuhan mereka di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah bisa diberikan berupa gandum, kurma, beras, atau makanan pokok daerah setempat dengan jumlah 1 sok. Ya, yaitu takarannya lebih kurang sebanyak 2,748 kilo lah, atau 2,75 kilo. Ya, seperti itu. Jadi 2,5 kilo lebih. Ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, zakat fitrah memiliki syarat wajib. Yang pertama, yakni Islam. Kita beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai harta lebih. Maksudnya, seseorang mempunyai persediaan makanan pokok lebih dari cukup. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya di saat hari raya selama sehari satu malam. Nah, baik anak-anakku sekalian, terkait dengan waktu pembayaran zakat fitrah, ada beberapa waktu.
Ya, jadi waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan atau malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya, akan tetapi tidak ada larangan jika zakat fitrah itu dibayar atau diserahkan sebelumnya, yaitu mulai dari tanggal 1 Ramadan. Namun, apabila kita membayar setelah sholat Idul Fitri, maka hal tersebut hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi silakan kalian simak ya waktu membayar zakat fitrah tersebut, ya bahkan kita dapat rinci menjadi 3. Ya, yang pertama waktu mubah atau waktu yang boleh, ya yakni sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ya, kemudian kedua, waktu wajib, yakni sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dengan menjelang salat Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah waktu afdal yang lebih baik, yakni sesudah salat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi salat Idul Fitri. Ya, ini 3 waktunya. Ya, untuk pembayaran zakat fitrah boleh kalian lakukan secara langsung kepada mustahik dan juga boleh kalian melalui amil zakat. Baik, anak-anakku sekalian, macam zakat selanjutnya adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Ya, orang yang berzakat mal harus memiliki beberapa syarat. Ya, yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, 4 mencapai 1 nisab. Ya, yang kelima 1 tahun penuh atau setelah panen jika seandainya hasil pertanian. Ya, di zakat mal juga ada beberapa istilah. Yang pertama nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah jumlah harta minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ada haul. Apa itu haul? Haul adalah waktu wajib mengeluarkannya atau mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisab. Taib, anak-anakku sekalian, jadi ada beberapa macam harta yang harus ya atau wajib dizakati dan juga termasuk dalam kategori zakat mal. Apa saja? Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, hewan ternak. Yang ketiga, harta perdagangan. Yang keempat, hasil tanaman dan buah-buahan atau pertanian. Ya, yang kelima, harta rikas. Ya, atau barang temuan. Ya, tidak panjang Bapak menjelaskan terkait dengan harta yang harus atau wajib dizakati. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 152 sampai dengan 154. Seandainya ada hal yang tidak kalian pahami, silakan bisa hubungi langsung atau WhatsApp Bapak di nomor Bapak. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya siapa sih yang berhak ya menerima zakat atau siapa sih yang akan menjadi mustahik ya? Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup normal atau standar hidup minimal. Yang kedua, miskin. Ya, siapa dia? Dia adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya sendiri dan bahkan untuk keluarganya. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah amil zakat. Siapa dia? Dia adalah lembaga atau badan yang mengurusi dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak atau mustahik.
Kembali lagi. Dan yang keempat, mu'alaf. Ya, mu'alaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. Di dalamnya termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya, yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Siapa dia? Dia adalah orang yang diperjualbelikan di antara orang-orang kaya untuk membantunya bekerja. Membantu siapa? Membantu orang-orang kaya tersebut. Ya. Yang keenam, gharim. Siapa gharim? Gharim adalah orang yang terlilit hutang sampai ia tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah. Orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil atau musafir. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut, baik karena kekurangan, kehilangan, atau bahkan ya dirampas atau dirampok ya atau dibegal. Taib, anak-anakku sekalian, hikmah daripada zakat adalah memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat yang diantaranya terjadi karena adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya, membantu fakir miskin dan harta orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan. Yang selanjutnya, nah ini membersihkan diri dari sifat kikir, pelit, bakhil, medit, apalagi itu, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, demikianlah ya ulasan sedikit terkait dengan bab 10. Kalian bisa kembali buka buku paket kalian bab 10, pelajari lagi, ya baca lagi, jangan pernah malas, ya jangan pernah merasa cukup. Ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bidu'a kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, Bapak mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.